Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Famous Figure Channel for Famous Figure. Saat ini kita di studio akan berbincang tentang seputar pengelolaan keuangan. Tetapi ini berhubungan dengan asuransi. Nah, di studio kita akan berbincang tentang pentingnya berasuransi. Ya, ini sudah hadir di studio kita yaitu Bu Hajah Rofiatin. Ini pakarnya asuransi. Bu Hajah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Lia. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, ini kita akan berbincang tentang asuransi. Asuransi sendiri itu pengertiannya apa sih, Bu Hajah? Oke. Pemirsa kita dengar ya pengertiannya gitu. Asuransi adalah usaha saling melindungi, saling menolong antar anggota melalui aset atau dana tabaruk untuk melindungi tatkala seseorang itu mengalami risiko yang tidak diinginkan. Jadi dalam masyarakat kita sebetulnya sudah sering ada arisan. Arisan itu kan mengumpulkan dana, dikumpulkan misalkan 100 orang yang bedok cuma satu. Nah, dan itu menunggu ya? Ya, kalau asuransi juga bayar. Bedanya apa? Kalau asuransi, apabila yang ikut itu mengalami risiko, maka ahli waris akan mendapatkan santunan yang akan mendapatkan lebih besar. Kalau arisan, kalau yang ikut itu meninggal, otomatis ahli warisnya menjadi beban, harus melanjutkan. Betul kan? Pilih yang mana, Mbak Lia? Berarti begini ya, asuransi itu ketika misalkan bayar 3 bulan gitu kan. Misalkan 3 bulan seorang ayah mengikuti asuransi 3 bulan bayar, terus kemudian maaf beliau meninggal, berarti itu dapat santunan. Betul, karena yang diikuti adalah asuransi jiwa, otomatis beliau akan mendapatkan santunan untuk kehidupan putra dan istrinya. Seperti itu. Tapi ahli warisnya tidak melanjutkan lagi ya, Bu ya? Selesai selesai dan dapat santunan. Betul, itulah hikmatnya. Kehebatan asuransi itu salah satunya pemirsa untuk mengcover hal-hal yang tidak diinginkan sehingga kita akan terproteksi, akan aman kayak gitu. Nah, Bu Hajah, dalam berasuransi itu kan pasti punya suatu tujuan. Tujuannya itu apa, Bu Hajah? Dari asuransi itu mengurangi kerugian, Mbak Lia. Maksudnya yang namanya orang tua tulang punggung itu kan pencetak uang ya, pencetak uang ya. Kalau beliau misalkan tiba-tiba terjadi risiko, misalkan sakit berat sehingga tidak bisa bekerja lagi, otomatis kan income-nya berhenti, berarti kan kerugian. Kalau punya asuransi, itulah kerugian itu nanti yang akan digantikan oleh asuransi. Sehingga aman ya Bu Hajah ya. Sehingga masa depan tetap cerah, semuanya tercover dengan mengikuti program-program dari asuransi. Nah, sekarang begini Bu Hajah, kan ada ya suatu hal yang dilema ya. Misalkan begini, yang sakit sama-sama sakit. Betul. Antara orang tua kita, misalkan saya ya, misalkan orang tua saya, terus kemudian anak saya. Betul. Nah, mana yang harus saya pilih? Itu kan dilema. Semuanya saya sayangi kayak gitu. Mana yang harus saya pilih dulu? Apakah anak saya dulu atau orang tua saya dulu? Kayak itulah gitu. Mbak Lia, ya karena orang tua dulu kita belum kenal asuransi, maka beliaunya tidak bisa ikut asuransi sehingga tidak bisa ngopeni awake dhewe. Apa bahasa Indonesia nih? Menjaga diri sendiri gitu ya. Karena kita memang jadi anak yang berbakti, ya kedua-duanya Mbak Lia. Tapi karena saat ini kita sudah paham tentang asuransi, kita sudah tahu manfaat asuransi, ya monggo kita ikut asuransi sehingga kalau terjadi risiko dengan kita di saat kita tua nanti, kita tidak merepotkan anak kita. Itu. Jadi sama pentingnya Mbak Lia, yo anak yo. Sama pentingnya. Berarti ini kalau misalkan belum ikut asuransi, asuransinya berarti ini mau nggak mau ya anak dulu yang diselamatkan, karena anak pun juga untuk masa depannya ya gitu. Semuanya penting. Sekarang kan ada BPJS Mbak Lia untuk kesehatan. Ya BPJS itu ya. Ini berarti asuransi ini apa hampir sama dengan BPJS? Betul, kita sama-sama asuransinya. BPJS asuransi kesehatan.
Kalau asuransi umum itu macam-macam Mbak Lia. Oh, banyak ya Nggih, Ibu ya. banyak, Kayak gitu tinggal nggih. kita pilih yang mana ya gitu ya, gitu yang Tinggal keinginan Ah, kita ah. apa. Berarti tinggal Anda pasti masyarakat akan semakin cerdas ya. Tinggal mana yang memberikan nilai manfaat yang lebih itu. Masyarakat dengan edukasi asuransi akan bisa memilih ya Bu Haja ya. Nah, sekarang begini Bu Haja. Dari macam-macam asuransi itu apa aja macam-macam dari asuransi? Ada asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan, Oke. ada asuransi pendidikan, dan ada asuransi pensiun. Tinggal kebutuhan mana yang dikedepankan. Contoh yang dipertanyakan Mbak Lia tadi, Iya. aku milih orang tua saya atau anak saya. Kebutuhannya yang penting, lebih penting yang mana? Contoh, katakanlah pengen anaknya nanti punya dana pendidikan, monggo disiapkan dari sekarang biar nanti jika anak ini waktunya kuliah sudah kita tidak perlu mikir biaya, sudah kita siapkan Sudah dari di cover sekarang. ya, sudah di cover sama asuransi. Betul. Berarti kan gitu. Kadang ada juga ini pentingnya pendidikan berasuransi ya Bu Haja. Betul. Ada orang-orang itu gini, lebih pilih mana asuransi sama ternak gitu. Yo ternak daripada asuransi kayak gitu. Nah, ini perlu ya namanya edukasi. Ternak itu kan bisa mati sewaktu-waktu ya. Betul ya. Oke. Sekarang dari jenis asuransi jiwa itu seperti tadi ya Bu Haja ya, seperti kesehatan tadi itu ya. Asuransi kesehatan berarti melindungi kesehatannya. Tatkala orang ini mengalami risiko sakit masuk rumah sakit, maka pihak asuransi akan bayar semua biaya rumah sakit. Oh, seperti itu. Betul. Itu kesehatan. Kesehatan. Kalau yang jiwa? Jiwa, kalau misalkan sesuatu yang datangnya tiba-tiba tidak terduga, meninggal itu kan pasti, nggih? Iya, pasti. Nah, karena itu kita tidak tahu kapan datangnya, berarti ketidakpastian itu tiba-tiba datang, maka uang pertanggungan akan dikeluarkan. Itu namanya asuransi jiwa. Oh, asuransi jiwa. Tatkala orangnya meninggal, maka santunannya akan keluar. Oh ya, ini sebentar. Pertanyaan untuk asuransi jiwa. Misalkan ada seorang ayah. Ayah itu ikut asuransi, ya kan? Beliau baru membayar asuransi selama 3 kali atau 3 bulan. Betul. Ya, mohon maaf. Kemudian Allah memanggilnya karena Allah terlalu sayang, gitu kan? Nah, otomatis akan mendapatkan santunan seperti itu, Ibu. Betul Mbak Lia. Oke. Asuransi akan mengeluarkan santunan yang di awal di kontrak itu berapa akan diberikan. Kita akan punya. Itu banyak ya testimoni yang Iya, Anda punya ya. banyak. Alhamdulillah. Luar biasa perjuangan Bu Hajah ini dalam mengedukasi berasuransi kepada masyarakat. Bu Hajah sudah berapa lama berkecimpung di dunia asuransi ini? Saya berasuransi mulai 2009. 2009. Oke. 2009 sampai sekarang udah lama 14 pemirsa. tahun. 14 tahun. Itu anak udah usia SMP. Terus pendidikan Bu Hajah. Pendidikan ini bagaimana untuk anak itu? Misalkan dimulainya sejak kapan? Misalkan kita ingin anak kita kuliah nanti sudah tercover oleh asuransi. Nah, itu ada program tersendiri kah kayak gitu? Ada program untuk dana pendidikan yang spesifikasinya untuk kuliah Mbak Lia. Jadi katakanlah misalkan sekarang anaknya TK usia 5 tahun, untuk kuliah perlu 14 tahun lagi. Jadi kita menyisihkannya tidak perlu lama-lama. Kita cukup menyisihkan 5 tahun atau 10 tahun, ada pilihan. Uang nanti tatkala anak kuliah itu pasti sudah tersedia. Lah kelebihannya apa kalau diikutkan asuransi pendidikan? Nyun sewu kembali lagi nang namanya usia kita nggak pernah tahu. Oh, ya. Seandainya kita ngambil yang program 10 tahun bayarnya, 10 tahun. ternyata di 5 tahun ini orang tua harus berpulang. Oh ya. Maka yang 5 tahun itu nanti akan dibayar oleh asuransi. Oh, dibayar ketika ayahnya itu sudah dipanggil Allah itu diberikan kepada dilanjut. anaknya. Enggak, maksud saya tadi kan kontraknya 10 tahun Oh, pembayaran. iya. Ternyata berjalan 5 tahun orang tuanya meninggal kan, berarti Iya. masih 5 tahun yang harus dibayar Iya, sebetulnya. Iya, masih separuh Karena perjalanan. orang tuanya sudah enggak ada, maka yang bayar ini adalah asuransi. Oh, seperti itu. Sehingga nanti pas anak ini kuliah pasti sudah punya dana yang disiapkan dari
pertama tadi. Oh ya, berarti tetap aman ya Bu Haja ya. Makanya Oke. pentingnya asuransi seperti itu Mbak Lia, kita segera ikut untuk menjamin kepastian. Dan itu dan ini ada pendidikan. Nah, ada juga pensiun. Kita ini yang bukan PNS. Betul. Ini berarti perlu merencanakan pensiun kita kayak gitu. Nah, itu caranya berapa? Bagaimana Bu Haja? Berapa persen yang idealnya yang harus kita siapkan untuk dana pensiun ya, dari penghasilan kita setiap bulan gitu? Berarti ini menurut hukum ekonomi ya Mbak Lia ya. Yeah. Menurut hukum ekonomi itu 50% itu untuk memenuhi kebutuhan. 50% untuk memenuhi kebutuhan. Oke. Ya, untuk makan, untuk pendidikan anak, untuk listrik dan lain-lainnya 50%. Yang 30% untuk tabungan. Oke. Tabungan yang bisa diambil sewaktu-waktu. Oh iya. Kadang di BRI atau dan yang lainnya. Yang 20% itulah yang dimasukkan asuransi. Yang tujuannya tatkala sesuatu yang kita tidak inginkan akan membackup yang 80%. Begitu. Ya, yang membackup 80%. Ya, itu hukum ekonominya seperti itu Mbak Lia. Kalau pengen aman berarti 20% dari penghasilan disisihkan untuk ikut asuransi. 50% untuk biaya kehidupan. 30% untuk tabungan yang bisa diambil sewaktu-waktu, bisa ditaruh di rekening salah satu bank dan di ATM selalu ready. Dan 20% ini dimasukkan ke dalam asuransi sehingga nanti pada waktu hari hanya misalkan pendidikan anak, waktunya kuliah itu sudah siap. Dan orang tua tidak perlu bersusah payah ya, anak saya mau ujian skripsi, anak saya mau daftar kuliah. Aduh, itu sudah tercover oleh asuransi ketika kita bergabung mengikuti asuransi ya Bu Haja ya. Oke. Nah, caranya susah nggak sih untuk daftar asuransi itu? Syaratnya 1 harus sehat, 2 ada duitnya Mbak Lia. Cukup itu saja. Oke, KTP, KK, akte tentunya ya kayak gitu ya. KTP, KK, akte, terus ini untuk anak ya, kalau ini untuk anak. Dan sekarang apalagi fasilitas online itu lebih mudah kayak gitu. Nah, yang penting ada uang dan penghasilan produktif kita kayak gitu. Nah, sekarang begini Bu Haja. Kalau misalkan kontrak asuransi itu macam-macamnya ada berapa tahun aja itu kelompok-kelompoknya itu? Ada yang perlindungannya seumur hidup dengan pembayaran 5 tahun. Ada yang dengan pembayaran 10 tahun, ada dengan pembayaran 15 tahun, fleksibel. Kita mau di cover seumur hidup bisa, kita mau kontrak 20 tahun bisa, macam-macam Mbak Lia. Oke, berarti begini ya. Semakin banyak tahun yang kita ambil nanti setiap bulan kita bayarnya pun juga ringan. Betul. Ya misalkan 5 tahun nanti juga nominalnya pun agak besar sedikit. Betul. Kayak gitu. Tapi rasanya itu bisa cepat kok. 5 tahun itu kadang nggak terasa Bu Haja ya. 1 tahun itu kayak kemarin ya gitu. Nah sekarang manfaatnya Bu Haja bagaimana ini? Manfaat asuransi untuk melindungi tabungan. Untuk melindungi tabungan. Jadi gini misalkan kita punya sekarang nabung di tabungan biasa gitu. Ternyata 10 tahun kemudian kita sakit berat. Akhirnya kalau nggak punya asuransi tabungannya akan dibuat masuk rumah sakit rumah sakit sehingga tabungannya habis. Nah, kalau masuk asuransi otomatis tabungannya aman. Kita dibayari dari asuransi. Artinya berarti setiap bulan kita harus punya 2 lumbung untuk menyimpan uang kita pemirsa gitu. Makanya berarti gini ya Bu Haja. Di saat usia produktif ini kita perlu yang namanya bekerja keras karena kita hidup di dunia. Hidup di dunia ini nyata pemirsa. Ini tangan ditepuk juga bunyi, dicubit juga sakit. Ini nyata berarti. Bekerjalah seakan-akan kamu hidup selamanya. Nah, tapi kalau beribadahlah seakan-akan besok mati. Nah, bekerjalah ini prinsip asuransi ya. Atau prinsip ekonomi dunia ini hukum agama. Tapi itu berarti artinya kita harus fokus pemirsa, ya kan? Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Ini artinya kita harus fokus. Begitu juga kalau kita urusan akhirat. Beribadahlah kamu dengan
sungguh-sungguh seakan-akan kamu mati besok, ini pun juga fokus. Nah begitu ya Bu Haja ya. Manfaatnya adalah melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga apa, di masa tua kita nanti kita akan aman. Karena apa, kita tidak tahu pemirsa, 10 menit, 15 menit ke depan yang terjadi pada diri kita itu nggak tahu. Itu kuasa Tuhan, kuasa Allah. Begitu ya Bu Haja. Betul. Nah Bu Haja, waktu mengajak orang-orang untuk berasuransi itu bagaimana? Anda sering nggak mendapatkan penolakan gitu? Itu hal biasa Mbak Lia. Hal biasa yang ya. namanya penjualan itu mesti ada penolakan. Ya. Nah, itu salah satu hukum alam itu. Ya. Nggih, jadi kita memang benar-benar harus mengedukasi masyarakat bagaimana pentingnya asuransi. Bagaimana seandainya seorang pencari nafkah harus pulang. Apakah kita sudah siap? Iya. Kalau sudah siap nggak ikut asuransi nggak masalah. Tapi kalau kita masih mencari, segeralah ikut asuransi. Oke. Biar dilindungi oleh asuransi. Oke, dan ini asuransi ini keterkaitannya dengan yang namanya sebuah penghasilan yang membuat kita itu menuntut kita untuk produktif. Saya melihat Anda ini seorang wanita yang energik, artinya wanita yang mandiri. Bagaimana motivasi Anda kepada para wanita agar bisa mampu mandiri, tidak bergantung secara finansial pada suami seutuhnya kayak gitu. Monggo baca. Yang namanya prinsip hidup orang memang masing-masing Mbak Lia. Yeah. Pada prinsipnya kalau kita pengen membahagiakan kita sendiri, ya ayo bekerja. Tapi kalau kita wis manut terserah apa kata suami, ya gak usah bekerja. Iya. Nah, jadi kalau kita pengen memenuhi kebutuhan kita ya ayo kita bekerja. Karena yang namanya orang kalau punya income lebih banyak akan bisa bersedekah lebih banyak. Iya. Itu prinsip kalau saya. Iya, orang Islam harus kaya ya, ya kayak gitu. Orang Islam harus kaya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah itu, makanya ini kan saya melihat sosok dari Bu Haja Rofiatin ini wanita yang mandiri, bahkan setir mobil sendiri. Pemirsa datang ke studio, wah, luar biasa, Wonder Woman ini. Nah ini adalah para wanita yang kita semuanya, kita harus bagaimana ya menjadi seorang wanita itu mampu mandiri, produktif. Karena apa? Kita preventif, mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Maaf, misalkan suami kita mendului kita. Nah, ketika kita hanya pasif di rumah, tidak ada kreasi inovasi apa untuk produktif, itu nanti kita akan kaget. Tapi kalau ketika dari awal kita sudah produktif, apabila terus kita bisa menabung sendiri dan juga berasuransi, itu kita sudah aman pemirsa. Seperti itu. Betul. Makanya semangat itu perlu ya Bu Haja ya. Betul, nggih. Dan lagian kalau kita ketemu orang yang positif, kita harus sering ketemu dengan orang positif, akan membawa aura positif. Kita akan termotivasi. Oke. Jadi komunitas yang positif akan membuat kita juga positif. Itu adalah semangat ya dari seorang wanita, guys. Wanita yang mandiri kayak gitu. Itu ya salah satunya asuransi itu kan kita harus bekerja produktif sehingga menghasilkan income yang lancar tiap bulannya, sehingga bisa menyisihkan. Dari tadi ada 30% untuk tabungan dan 20% untuk asuransi, 50% untuk biaya kehidupan kita. Total adalah 100%. Nah, itu yang harus kita rancang, itu adalah salah satu awal dari manajemen keuangan kita kayak gitu. Bu Haja ini mohon dimotivasi masyarakat tentang pentingnya asuransi. Karena memang kita adalah pada dasarnya mayoritas Islam nggih. Sunnah Rasul pun kan jaga 5 sebelum 5. Salah satu asuransi itu juga dari jaga 5 sebelum 5. Sebelum kita sakit, kita harus berikhtiar dulu. Jaga kaya sebelum miskin. Jaga tua sebelum muda. Nah, prinsip itulah yang membuat saya eksis di asuransi. Maka monggo pemirsa yang pengen masa depannya lebih cerah, masa depannya aman, segeralah untuk berasuransi. Oke, pemirsa, ini bincang-bincang yang cukup menarik, tapi waktu yang harus memisahkan kita. Nanti kita akan kembali lagi dalam acara lanjutan tentang seputar pendidikan asuransi ya, berasuransi. Nah, pemirsa, tetap semangat, tetap produktif, di usia produktif mencari nafkah sebanyak-banyaknya. Ya, jangan lupa ibadah juga. Jadi semuanya fokus, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beribadahlah
kamu bisa seakan-akan kamu mati. akan mati besok, itu adalah menurut kita untuk fokus dari konteks hadis tersebut. Nah, pemirsa, maka dari itu pentingnya berasuransi apa? Untuk mengcover hidup kita ke depannya nanti lebih aman, lebih safety. Ada tentang macam-macamnya, banyak tentang kesehatan, asuransi jiwa, pendidikan, dan juga dana pensiun. Pensiun pun bisa kita rencanakan sendiri pemirsa, walaupun kita bukan tergolong pegawai negeri ya. Jadi itu semuanya bisa terencana. Pemirsa, berikan yang terbaik pada hidup kita, pada hidup Anda, karena hidup hanya satu kali. Hidup yang kedua adalah untuk pertanggungjawaban. Oke, dari kami di Famous Channel for Famous Figure, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.